Ya, kalau proses-proses motong ini udahlah mau saya periksa lah, suruh saya periksa sama polisi ya. Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Lagi ramai banget ya uang kompensasi dari Gubernur Deddy Mulyadi diduga disunat ya. Jadi supir angkot di kawasan Puncak Bogor cuma terima uang 800.000. Itu yang 200 kemana ya? Tinggal kali aja 200 kali 500 udah 100 juta ya, lumayan ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memberikan kompensasi untuk supir angkot di kawasan Puncak Bogor ya kemarin tuh. Dan pemberian dana kompensasi ini dilakukan sebagai bekal atas kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang supir angkot di kawasan Puncak untuk beroperasi selama libur Idul Fitri ya. Tapi usut punya usut nih, ada yang keberes ya. Oke, seperti apa kita simak videonya. Potongan 2.000 doang, Pak. Yang motongnya siapa? Ini dari Disub, Organda, TASU buat Disub yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur, Pak. Jadi yang motongnya di sub Organda KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit, Pak. Jadi bawahannya Organda, Pak. Oh, bawahan. Tapi bukan pegawai di sub. Bukan. Itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Orangnya jadi dipotong oleh pegawai di sub Organda, di subnya di sub provinsi. Di seluruh Kabupaten Bogor. Ya, kalau proses-proses motong ini udahlah mau saya periksa lah, suruh saya periksa sama polisi ya. KKSU juga bukan ketuanya, Pak. Ada oknum bawah apa? Ada anak buahnya oknum, Pak. Ada oknumnya. Nah, kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. 200.000 kali 500 lumayan, Pak, 100 juta. Iya, Pak, makanya anak-anak yang mempertanyakan yang itu, Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Tapi kalau nggak tahu jelasnya gimana tuh, Pak? Nah, itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu, Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Katanya buat yang ngurus. Menyerahin. Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta, Pak. Ke KKSU dulu, karena KKSU buat disub, baru Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu, Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU siapa, Bapak? Ketua KKSU Bapak yang terima uang itu? Panandar. Penantang. Berarti itu premanisme. Aduh, penandang hati-hati. Iya, maksudnya ke situ, Pak. Ya, Pak, ya, itu preman yang berbaju seragam. Benar, Pak. Organisasi. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang potonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Siap. Bersedia. Asal jangan bawa saya aja, Pak. Kalau saya dibawa sama Bapak, nggak mau saya. Ya udah, saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya, gitu. Ya, kalau saya sih, udah, saya mau minta proses ini, proses hukum aja, Pak. Siap. Udah, saya. Tapi alasannya bagaimana itu ceritanya dipotong 200.000? Awalnya Buat yang ngurus. awalnya ya buat yang ngurus, soalnya waktu mau dikasih aja uang nerima sekian, tapi dipotong 200.000 untuk yang ngurus. Gitu, Pak, udah. Jadi kan kalau uangnya kan diamplopin 1 juta. Iya, dua amplop 1 juta, tapi 2 amplop, Pak. 500.000. Yang 1 amplop buat pemilik, yang 1 amplop lagi buat supir. Kenapa dipisah-pisah? Emang dipisah Pak, dapatnya 2 amplop. 2 amplop isinya jumlahnya segitu. Saya kan tidak ngomong pemilik waktu itu. Nggak ada, Pak, itu ke pemilik mobil nggak ada, Pak. Ya itu dari disub, Pak. Kan ada 2 amplop, isinya gope-gope, jumlahnya sejuta. Jelas gitu. Itu, Pak. Jadi biar Kebijakan saya itu tidak ada kebijakan dibagi 2 sama pemilik mobil. dari disub begitu, Pak. 1 juta untuk sopir angkot. Iya. Terus bahan pokok sedih lagi 500.000. Begitu kebijakannya. Pokoknya ditakut-takutin aja, Pak. Malah yang narik aja, kalau misalkan udah dikasih bansos nih, udah dikasih bantuan, narik mau dicabut, Pak, trayeknya dibakukan katanya gitu. Ya memang kalau udah dikasih bansos narik ya jangan. Kan kita tujuan mengelola.
Bapak namanya siapa? Emen Pak. Udah berapa lama jadi sopir angkot? Dari zamannya 110.000 Pak, sekarang udah 150.000. Berarti store 10.000 itu tahun 97. Pak. Hah? 95. Iya 95, 96. Karena tahun 95, 96 tuh booming angkot Pak. Angkot booming. Iya, bukan Pak. Angkot booming, diminati orang, kemudian trayek-trayeknya tuh dolar, laku. Iya Pak. Sopir angkot zaman itu zaman gagah-gagahnya Pak. Penghasilan seharinya Bapak dapat berapa? Buat paling dapat 70.000 dalam 2.000 Pak. Jadi ayo nanti supir atoh tapi nu boga angkotna riweuh. Iya bener. Gara-gara kamu gara-gara kamari Pak. Ya karena mendadak riweuhna, kenapa kemarin riweuhnya? Nah, kan di Bapak sekian. Beja nama keikhlasan Pak, ikhlasnya dipatok. Oke. Dari saya itu gini, ini kan bantuannya bukan bantuan dari saya. Satu adalah bantuan dari Bank Jabar Peduli. Kedua bantuan dari Baznas, ya kan? Total nilainya adalah 1 juta dalam bentuk uang, 500.000 dalam bentuk paket makanan pokok, kan gitu loh Pak. Nah, terus emang yang terjadi seperti apa yang terjadi? Kalau saya pribadi Pak, terima kasih banyak Pak. Seumur hidup saya berangkat, baru kali ini Pak dapat duit dari pemerintah. Nah sekarang bagaimana, kan uang dari uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini pas mendapatkan waktunya dari 1 juta Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 2.000. Oke. Berarti dipotong 200.000. Iya, Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah kemudian yang terjadi... Cuma ketemu orang bermuncang Pak. Terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadi ya begitu Pak, potongan 2.000 doang, potongan 2.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ya dari Dishub, Organda, buat Dishub yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur Pak. Jadi yang motongnya Dishub, Organda, KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Oh bawahan. Tapi bukan pegawai Dishub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai Dishub, Organda, Dishubnya Dishub provinsi. Dishub Kabupaten Bogor. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Pak, 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak mempertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Ya uang. Nah itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipintanya 2.000 gitu. Bapak nyerahin? Nyerahin Pak semuanya, saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, buat Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU, siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang nerima uang itu? Pak Nanda. Pak Nandar. Berarti itu premanisme Pak?
Iya, masuknya ke situ Pak. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Iya. Oh siap ya. Ya udah kalau saya aja Pak. ya udah pokoknya saya ya, ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya gitu. Ya kalau saya sih udah saya mau minta proses ini proses hukum aja, Pak. Mantap. Seperti itu ya percakapan dari Gubernur Kang Deddy Mulyadi bersama sopir angkot yang diduga disunat ya insentifnya sebesar 200.000. Dan ini tidak hanya berhenti di sini ya, ini bakal diproses ya, dan ini benar-benar sudah masuk ke ranah premanisme ya, sudah masuk pungli juga ya. Hati-hati nih sama Kang Deddy Mulyadi ya, sekarang tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi Satgas sudah diaktifkan ya. Ini tinggal kitanya aja yang berani membuka ya, atau berani memvideokan ataupun jadi saksi ya. Oke, seperti itu, dan terima kasih banyak pokoknya buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah like dislike-nya. Next video, bye bye.